Oke, hari ini kita bakal bahas beberapa topik yang mungkin berkaitan sama mata kuliah komunikasi antar pribadi yang udah kita pelajari selama setengah semester bersama Bu Syifa. Nah, hari ini aku bakal ditemenin sama Sofia, dia, Amir. Nah, teman-teman di sini nanti akan memberikan pandangan mereka terhadap topik-topik apa yang akan kita bahas pada obrolan kali ini. Obrolan santai aja kok. Terus untuk basa-basi dan bridging awal, mari kita tanyakan kabar mereka hari ini. Gimana kabarnya teman-teman? Mulai dari Sophie. ya agak stres tapi gak apa-apa lah. Sibuk UTS ya kak ya, sebenarnya UTS-nya baik banget. Kalau Amir? Kalau aku sih baik. Alhamdulillah. Yang paling baik sih kayaknya dia. Oke, langsung masuk ke topik pertama, yaitu topik perselingkuhan dan KDRT yang akhir-akhir itu lagi ramai diperbincangkan di media sosial atau media, ya di berbagai macam media dan platform. Yang pertama itu kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh oknum RA terhadap oknum W. Gimana nih tanggapan teman-teman sekalian terkait kasus itu? Sedimana dari Sophie mungkin? Kalau menurutku sendiri kayak perselingkuhan itu nggak bisa dimaafkan. Tapi pernah denger ya kalau kalian itu menikah, setelah itu salah satunya selingkuh itu kayak nggak bisa langsung cerai gitu loh. Soalnya itu kan kayak komitmennya itu lebih intimate aja. Tapi menurutku dua-duanya entah kalian dalam pacaran atau menikah itu kayak enggak selingkuh is a big no. Kalau dari Paul? Sebenarnya bisa dilihat juga, kita nggak bisa langsung memukul rata perselingkuhan itu ya bisa dibilang big no tadi. Tapi we never know apa yang terjadi behind apa yang ditampilkan di media kan. Kita nggak tahu kasus perselingkuhan itu terjadi karena apa. Terus bisa jadi sebenarnya dari W-nya sendiri juga do some mistakes, tapi we never know about it. So kita jadi ngelihatnya cuma yang selingkuh doang, sedangkan yang salah itu kita nggak tahu. Jadi ya diusut aja, dilihat siapa yang salah. Kalau dari Amir sendiri gimana pendapat? Kalau aku pribadi sih menanggapi sebuah masalah itu aku selalu menarik ke belakang ya, kayak latar belakang keluarganya. Nah, aku ambil contoh ini RA kan. RA ini salah satunya kayak keluarganya tuh kurang baik-baik gitu. Itu sih dari. Oke, jadi bisa dibilang latar belakang tuh mempengaruhi. Terus yang salah pun bisa aja kedua belah pihak, nggak mungkin ada sebab kalau nggak mungkin ada akibat kalau nggak ada sebab. Iya. Dan walaupun apapun penyebabnya, perselingkuhan itu sebenarnya nggak patut untuk dilakukan Iya, dan benar. tidak patut untuk memiringankan, nggak bisa Dinormalize. Yes. Iya, nggak bisa dinormalize. Oke. Terus kalau terkait kasus yang katanya KDRT, tapi kita nggak tahu nih ini KDRT atau Bukan, gimana. ya. Soalnya kan ya ada yang Apa gimmick, cabut. Kakak? Wah, Ngeri, kalau gimmick atau nggak salah kan katanya cabut laporan tuh dari kasus si RB dengan wanita LK ini. Itu kalau pendapat kalian tentang KDRT itu gimana? Selingkuh aja udah serem apalagi KDRT gitu loh. Itu jadi kayak wah, enggak sih. Enggak, soalnya kayak kekerasan itu nggak bakal boleh dibenarkan gitu loh. Dan nggak menyelesaikan apapun kekerasan itu. Benar sekali. Even- Itu malah kayak menimbulkan banyak masalah lagi gitu. Bener. Karena kita udah punya HAM juga loh. Sedangkan kekerasan itu bisa ditindak pidana. Makanya adanya gugatan. Tapi nggak tahu sih kok malah dicabut. Loh, kamu nggak tahu kah yang ngelaporin kan ayahnya? Oh iya ya. Oh keluarganya ya jadinya. Iya. Jadi anu ya, pokoknya terlalu dalam ya. Enggak terlalu dalam. Aman lah. Aman. Aman. Aman kan guys? Aman Iya, kan bridging. teman-teman? Bridging. Aman. Santai aja Amir, jangan deg-degan. Udah sampai keringatan itu. Iya. Panas ya. Enggak kok. Ini kan kita diskusi kan? Iya. Kita tidak. Ya kalau dari Amin sendiri yang takut-takut buat bahas Iya. kasih nih. Kalau aku pribadi sih kalau mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu wajib ya ngelaporin, karena itu udah bukan urusan dalam lingkup privasi lagi. Itu merupakan apa ya, kayak
itu merupakan urusan negara gitu yang ada undang-undangnya itu. Ya masuk ke HAM juga itu. Cuma kan gimana ya, tadi kan sempat disinggung juga nih sama Sophie, katanya itu malah pihak keluarga sendiri yang melaporkan dan yang mencabut tuntutannya itu dari pihak perempuan, yang bisa dibilang pihak korban. Nah itu tuh menurut kalian itu tuh dipengaruhi nggak sih sama lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, atau enggak budaya dari Indonesia sendiri yang kebanyakan menormalisasikan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga? Maksudnya kan kasus kayak gini tuh nggak cuma dialami sama artis doang kan, cuma bisa dialami juga sama kayak kita nih, atau kan di semua keluarga orang lain tuh bisa terjadi tuh hal-hal kayak gitu. Cuman karena nggak keliput media, jadi kayak ya udah nggak ada yang mendukung, nggak ada yang kayak gimana ya, Ngelaporin juga. iya, jadi nggak kelihatan lah, dan itu kebanyakan mungkin dinormalisasikan di Indonesia. Nah itu menurut kalian tuh ada nggak sih kayak faktor dari orang terdekat, lingkungan, terus kayak gimana ya, apa sih yang kemungkinan tuh jadi peran penting atau faktor penting yang dalam menormalisasikan KDRT di lingkungan di Indonesia sendiri sih, apalagi kasus artis ini? Mungkin salah satunya itu karena patriarki itu ya. Terus kalau andaikan gimana ya, itu masyarakat itu jelas kayak gimana, kita itu kayak apa ya, menyerap apa yang diajarkan oleh lingkungan sekitar gitu, entah kita itu sadar atau enggak gitu. Jadi kayak mungkin bagi kayak orang tua kita atau saudara kita yang lain itu kayak menganggap alah kelakuan kayak gitu itu hal kecil gitu, tapi kan kita kan gimana ya, kita itu tumbuh sama belajar dari lingkungan gitu. Jadi entah itu baik atau buruk, jelas itu semua keserap gitu. Karena banyak juga kasus yang kayak orang tuanya, yang tadi yang Roro bilang, orang tuanya melakukan KDRT di rumah tapi nggak keliput sama media. Nah, hal ini tuh menjadikan anak sebagai korban kan. Jadi anak jadi korban kekerasan dari orang tua. Namun asal kalian tahu aja, kalau misalnya kita di masa lalu itu adalah korban, bisa jadi di masa depan kita tuh menjadi pelaku. Karena apa yang kita serap itu tanpa sengaja atau secara apa ya, Tidak sadar. secara tidak sadar itu kita Membentuk, lakukan juga, iya, membentuk terus karakter membentuk kita, karakter. benar. Jadi kayak kita nggak sadar kok kita melakukan kekerasan karena ya itu normalize tadi itu. Kalau dari Amir sendiri gimana? Aku setuju sih sama kalian berdua. Aku cuma mau nambahin terkait keluarga ini apa ya? Apa santai aja. Nggak apa-apa. Kita Terharu kah ngomongin keluarga? Tentunya peran keluarga ini nomor satu ya, karena lingkungan pertama kita dari lahir sampai sekarang ini kan Keluarga. yang membentuk konsep diri itu kan keluarga ya. Iya sih. Iya benar banget. Jadi Apa mungkin si artis ini kayak mungkin keluarganya sebenarnya udah sadar, cuman dia tuh masih berpegang teguh sama konsep diri atau identitas diri yang dibangun sama keluarganya atau dibangun sama lingkungan sekitarnya terkait KDRT itu yang kayak biasa kok di rumah tangga, ada aja berantemnya, ada aja pertengkaran fisiknya, makanya mungkin laporannya itu dicabut karena itu. bisa jadi. Terus sama alasan mungkin dia kan anaknya juga masih kecil. Kayak jadi dia mikirin kasihan anakku nanti gimana kalau nggak punya ayah gitu ya. Terus mungkin dianya juga udah keburu cinta mati gitu. Ya sih, mungkin dia nggak mau anaknya ngalamin jangan kayak ketawa. kebanyakan anak-anak Indonesia yang kurang perhatian orang tua. Apalagi katanya kan di Indonesia tuh urutan ketiga di dunia negara fatherless, Bener dimana banget. kekurangan bisa bilang kurang pendidikan emosional dari seorang Feminine ayah. energinya kurang dari orang tua, dari ayah terutama. Ya sih. Bisa jadi juga karena ini sih, cewek namanya cewek kan, apalagi kita diajarkan sama ibu tuh, dimana ibu itu lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan kita itu dalam bagian perasaan, terus habis itu tingkah laku, kayak kelembutan, itu kan semua dikasih oleh ibu ya, diberikan oleh ibu. Nah, mungkin bisa jadi dari keluarga Ellen ini tadi tuh, kekeluargaannya tuh sangat-sangat apa ya, sangat-sangat menguasai gitu loh, sangat-sangat
Berperan. dominan, sangat-sangat dominan, makanya itu bisa sampai dicabut tuntutannya, gugatannya, karena itu tadi kayak mungkin emang masih bisa kita selesaiin secara baik-baik, secara bisa keluargaan kayak gitu. Oke, terus bentar. Kan tadi kan sempet bingung juga nih, fatherless, terus karena dominasi keluarga yang bisa bilang membangun konsep diri manusia itu sendiri sama identitas diri, dan yang itu mempengaruhi perspektif dari si artis-artis atau oknum-oknum yang sempat kita bahas ini terkait tadi KDRT dan normalisasi KDRT di Indonesia kan. Terus karena tadi ada sempat nyinggung keluarga, lingkungan sekitar, orang tua. Nah, menurut kalian sendiri tuh orang tua, lingkungan, ayah, ibu, teman itu tuh berpengaruh nggak sih sama pola pikir kita, identitas diri kita, konsep diri kita, cara berpikir kita? Itu tuh berpengaruh nggak sih sama kita gitu? Berpengaruh banget, sangat banget, berpengaruh. plus period gitu. Iya, sangat sih. Malah kayaknya lebih itu deh pelajaran yang paling berharga itu kan dari lingkungan itu tadi kan, yang paling tertanam di otak kita dari lingkungan. Mungkin kalau nggak dapet dari orang tua, mungkin dari teman. Makanya kan orang tua sering bilang, kamu nggak boleh ya temenan sama anak ini tuh anaknya kurang baik, kamu nggak boleh ya temenan sama anak ini dia membawa contoh buruk, kamu temenan sama ini aja pinter gini. Padahal kan ya emang lingkungan itu mempengaruhi, makanya orang tua bilang kayak gitu sama kita. Kalau dari Abir sendiri nih yang lebih banyak diem daripada teman dua perempuan ini, Emang banyak terkait keluarga, lingkungan, teman itu tuh mempengaruhi pola pikir, konsep diri, identitas diri. Tentunya sih yang udah aku singgung sebelumnya tentang keluarga itu tadi cukup pengaruh. Iya, berarti terus kalau ketidakhadiran satu sosok dalam keluarga itu menurut kalian apakah mempunyai pengaruh besar atau hanya sedikit pengaruhnya? Karena kan tadi sempat dibahas juga tentang fatherless itu kan, berarti kan sosok ayah ini bisa dibilang ada, tapi bisa dibilang nggak ada. Antara ada dan tiada. Iya, betul. Kayak entah kurangnya dukungan emosional atau dukungan fisik di keluarga itu mempengaruhi atau enggak, karena atau bahkan kedua-duanya tuh nggak ada di lingkup keluarga. Nah itu menurut kalian berpengaruh nggak sih sama kualitas diri kalian, identitas diri kalian? Jelas berpengaruh ya, walaupun seandainya nggak punya ayah gitu ya, terus kayak jelas kan mamanya itu berusaha untuk jadi dua peran, iya, dua peran ayah dan ibu, walaupun udah berusaha 3 kali lipat pun tetap kurang gitu. Jelas akhirnya walaupun gimana ya, walaupun kita jelas kayak dapat iya pelajaran dari mama, tapi kan jelas dari kayak kita kan kayak nggak pernah bagaimana sih kayak seorang ayah itu ngasih kasih sayang ke kita, apalagi kan kayak jadi mungkin dia itu kayak canggung gitu ya sama kayak laki-laki kayak gitu, terus dia jadi kayak nggak tahu apa ya kalau bilang nggak paham tentang cowok gitu. Iya. Karena sebenarnya beda sih. Jadi feminim energi sama maskulin energi itu beda. Sekuat apapun kita berusaha untuk menjadi maskulin, kok misalnya emang tidak benar-benar ada sosok yang maskulin tadi, contohnya sosok ayah, itu kita nggak bakal dapet karena ya ibu itu dominan sosok feminimnya. Makanya itu ibu kan kayak banyak-banyak memberikan kasih sayang gitu-gitu, sedangkan tugasnya ibu itu ya emang hanya itu. Kalau tugasnya ayah itu dia untuk memperkenalkan anak pada dunia, di mana dunia itu emang penuh dengan tantangan. Makanya orang tua tuh sering kan, ayah itu sering ngajak kita kayak kamu harus berani gini. Makanya bagian orang tua yang bagian ayah yang ngajarin kita buat kayak berani ngurusin sendiri mungkin, atau berani ke Indomaret sendiri, naik motor, naik mobil, kayak gitu. Ya. Tapi iya sih, itu kayak dari pengalamanku sendiri kan kayak kekurangan dari pihak ayah gitu ya. Jadi aku tuh kayak gimana ya, orangnya kayak plan habis itu kayak nggak bisa kemana-mana sendiri, terus kayak terlalu depends ke orang gitu, kayak bersandar ke orang juga gitu. Jadi terus kayak jadi gitulah, jadi kayak nggak enak lah pokoknya. Nah kalau dari Abir sendiri, dari pihak laki-laki gimana sih menurut Abir tuh peran ayah atau peran
dua sosok di keluarga, bisa bilang yang keluarga nggak sih, ibu Iya. sama ayah tuh. Kalau misalkan kehilangan satu sosok atau mungkin ada cuman perannya tuh kurang, itu gimana menurut kamu? Kalau aku sih nggak punya pandangan ya, karena Alhamdulillah. karena apa ya, sosok kedua orang tua aku ini latar belakangnya udah cukup berperan sih untuk mendewasa. Berarti balance dia hidupnya. Keluarga kayak- cemara. Keluarga cemara, alhamdulillah. Ikut happy kita kok kayak Nah, kita gini. juga keluarga cemara, cuma lagi kemarau aja, nggak ada daunnya. Benar. Benar juga. Oke. Berarti sebenarnya perannya tuh sangat penting deh. Nah, Iya. tadi kan sempat disinggung katanya nih kekurangan bukan sosok ayahnya yang kekurangan, cuma peranan ayahnya agak kurang. Agak kurang. Nah, itu tadi kan mempengaruhi sama ketidakberaniannya kamu pergi sendiri, terus selalu bersandar ke orang lain. Berarti itu mempengaruhi konsep diri, identitas diri, sama perilaku kamu kan terhadap. Iya, benar banget. Jadi kayak kalau ada orang, kadang kayak ngeliat orang kan ketemu kayak baik banget gitu, terus aku lihat oh ternyata nggak tahu ya, tapi yang aku lihat tuh kayak keluarga mereka itu kayak emang definisi yang baik gitu loh, dua-duanya itu juga ada gitu dari ayah sama ibu. Jadi aku kayak iri, terus kayak kok enak banget gitu, terus dia kayak terus dia kayak baik banget gitu loh, kayak ada aja dia itu kayak kayak nemu jalan tengah yang adem banget gitu, sedangkan aku kayak nggak bisa, oke. Gitu langsung. Oke. Karena kan tadi peran orang tua, khususnya bisa bilang ayah, kan tadi kita sering banget nyebut ayah. Berarti apakah pendapat kalian tentang dua kasus sebelumnya itu, perspektif kalian itu dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh apa yang kalian pelajari dari sosok ayah, ibu, orang tua, dan lingkungan? Maksudnya pendapat kalian tuh dipengaruhi atau enggak sama apa yang udah kalian pelajari sama kalian hidup? Iya. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Karena itu based on true story ya ceritanya jadinya. Makanya kita tuh bisa explain hal kayak gitu, kita bisa ngasih tahu kenapa kok ada pengaruhnya kayak gitu tadi, yang kayak orang tua yang ngajarin, ayah yang ngajarin gini-gini, karena ya itu dari pengalaman kita. Makanya kita bisa jadi sampai kayak gini sekarang, terus kayak kita bisa memberikan pendapat seperti itu ya karena based on true story sih. Iya, benar banget. Bener tuh. Bener doang. Nggak ada. Bener nggak ada doang. pendapat. Bener banget, nget. Kalau dari Amir nih diem aja teman-teman ya. Terus Setuju sih dari Jangan-jangan dia pengen aku nggak setuju, tapi kayak ya udah. nggak apa-apa kok kalau punya pendapat Iya. beda, kan berarti kita tahu pandangan orang lain dengan latar belakang yang beda, terus lingkungan yang beda, jadi ya namanya jadi tukar pikiran. Justru kita ada butuh point of view yang dari ini sih, dari keluarga Cemara. Karena kayaknya ini lagi gugur ya kita, jadi nggak bisa. Tiap hari musim gugur. kurang lebih sih sama kayak kalian berdua ya. Ya sangat penting sih, sangat penting. Tanya dong, berarti kayak kamu sering apa ya kalau bilang FGD, tau FGD kan? Iya, Ya sama ayahmu gitu nggak? iya sering. Terus kalau sama mamamu ngapain? Bantu-bantu masak gitu kan? Enggak, kalau sama aku sih ke keluarga orang tua itu lebih ngobrol aja sih. Berarti kalau sering cerita-ceritanya sama mama, terus sering buat keputusannya sama ayah gitu. Iya, kurang lebih gitu. Nah kalau kalian berdua gimana? Sering lebih dekatnya ke siapa? Ke temen sih. Kalau tahu. Sama, aku juga lebih ke teman karena ya itu tadi, sosok keluarga itu memang ada, tapi perannya itu nggak ada. Makanya itu kita lebih ke orang tua, kita lebih nyari ke tempat yang paling nyaman, atau mungkin ke saudara, bisa aku ke sepupu atau Iya ke sih. saudara kandungku, Karena adikku orang gitu. terdekat pun kalau lihat dari materi yang pernah disinggung sama Bu Syifa sendiri, orang terdekat tuh nggak spesifik keluarga, tapi teman, terus saudara, keluarga yang mungkin bukan keluarga aja tapi keluarga besar, sepupu, Iya, tante, om. Oke, berarti semua itu dipengaruhi pendapat, pemikiran, perspektif, konsep diri, identitas diri itu dipengaruhi oleh
apa yang kita pelajari dari orang tua, teman, keluarga, lingkungan sekitar. Nah, berarti kan dari ini sedikit aku rangkum ya sebelum kita closingan nih. Closing. Iya, kita penutupan. Aku rangkum sedikit dari obrolan singkat yang udah kita lakuin nih bareng teman-teman di sini. Yaitu mungkin semua pandangan atau perspektif yang manusia miliki itu berbeda. Dan hal itu dipengaruhi oleh konsep diri yang dibangun oleh manusia itu sendiri yang mereka pelajari dari orang tua, keluarga, serta lingkungan di sekitar mereka yang sudah dipelajari sejak kecil. Jadi intinya kalau misalkan setiap orang tuh punya pandangan yang beda itu wajar dan gak bisa disalahkan karena konsep diri, identitas diri yang dibangun itu dipengaruhi sama masa lalu mereka, latar belakang mereka, hal apa aja yang mereka pelajari selama hidup dan dipengaruhi oleh orang-orang dan lingkungan sekitar mereka. Itu aja sih, itu kita ambil dari materi konsep diri dan identitas diri yang dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing individu. Yes. Betul. Oke. Udah, kita tutup ya. Konklusinya udah selesai kan? Sudah. Apa ada yang mau nambahin? Udah. Udah. Makasih aja sih udah mau dengerin kita. At least itu kayak curcol sih jatuhnya, tapi kayak Sosial sekaligus menyinggung sih. iya, kita bagi-bagi ini aja, bagi-bagi apa? Pengetahuan, bagi-bagi perspektif, bagi-bagi pendapat dan pengalaman. Oke. Say no to KDRT. Yes. No to selingkuhan. Saya selingkuhan jangan sampai ada yang selingkuh ya. Sama untuk calon ayah-ayah yang ada di Indonesia, kayak materi itu emang penting, tapi kehadiran kalian untuk keluarga itu juga lebih penting. Betul. Oke, aku Roro dengan NPM 183 undur diri. Sofia Wangi NPM 179. Dia NPM 195. Aku Amir NPM 331. Dan yang di belakang layar dengan NPM Rino 221. Yuni 017. Oke, kita semua pamit undur diri. Bye.